Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safikan SPDSD, calon guru penggerak angkat 6 dari Kabupaten Lembang. Pada video kali ini saya akan menayangkan aksi nyata modul 1.4 dengan IHT budaya positif melalui PMM dan pembuatan keyakinan kelas di SDN Mantingan. Selamat menyaksikan. Mantingan selain itu juga untuk mengenai tugas kita dalam melaksanakan pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, yang pertama langsung saja kita login ke aplikasi PMM yang ada di HP kita, kemudian ke pelatihan mandiri, kita pilih topik, selanjutnya pilih disiplin positif. Jadi untuk topik disiplin positif ini terdiri dari 4 modul. Modul pertama adalah bolehkah memaksa, kemudian modul kedua adalah restitusi, modul ketiga 5 posisi kontrol guru, dan yang keempat hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apa sih tujuan disiplin positif ini? Yang pertama adalah menstimulasi konsep disiplin diri pada murid untuk merdeka belajar. Jadi untuk memenuhi tujuan kita terhadap murid kita, yaitu bagaimana melaksanakan merdeka belajar yang sebenarnya, tentu perlu konsep disiplin yang benar. Nah, bagaimana? Nanti kita coba merefleksi diri kita bagaimana selama ini kita melaksanakan budaya positif di SD kita. Cara melaksanakan disiplin kita itu sudah seperti apa? Nanti kita ada di posisi yang mana? Dan sudah benarkah kita selama ini ketika mendisiplinkan anak? Apakah dengan cara menghukum itu benar, apakah dengan cara melaksanakan tata tertib itu sudah sesuai? Nanti kita coba refleksi tentang konsep disiplin yang kita pahami. Dan yang kedua, pemahaman konsep budaya dan yang positif yang mendorong tumbuh kembang murid. Supaya di SDN Mantingan ini kita memiliki konsep, jadi ada budaya dan lingkungan positif yang selama ini sudah bagus, sudah dilaksanakan, tinggal kita tingkatkan. Nah, belum, kita mulai belajar supaya kita bisa mengimplementasikan itu di sekolah kita. Itu yang pertama adalah modul bolehkah memaksa. Untuk materi yang pertama adalah dipaksa dulu, nanti terbiasa. Ya, kita simak dulu yang ada di sini. Dimaksudkan tinggal di slide, kita tonton bersama di sini saja. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik, bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara
yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozan, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ini yang pertama tadi kita merefleksikan dulu, apakah selama ini yang sudah kita lakukan di sekolah untuk membudayakan atau mendisiplinkan anak itu memakai paksaan atau sudah dengan cara-cara yang lebih humanis. Tentu kalau saya sendiri juga berpikir kemarin yang ternyata yang saya laksanakan untuk memerintah anak, memerintah guru juga ternyata dengan paksaan, banyak dengan paksaan. Akibatnya apa? Untuk ketika dengan paksaan maka anak itu akan melaksanakan kegiatan itu hanya dalam jangka pendek. Hanya pada waktu itu ketika dipaksa, misalnya ada untuk membuang sampah pada tempatnya ya, misalnya. Ketika ada sampah, biasanya ketika kalau kita memaksa berarti ya ketika ada guru saja, mereka akan buang sampah, tapi pada kesehariannya tidak ada. Bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, coba kita refleksi diri tentang kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kita mencoba melaksanakan dengan cara-cara humanis tadi, misalnya dengan cara mengajak mereka berdialog, berdiskusi dan sebagainya. Itu nanti mari kita belajar, kita coba menerapkan seperti apa caranya, seperti itu. Kemudian, kemudian kita setelah ini kemudian latihan pemahaman. Nomor 1, sebutkan dampak pemaksaan jangka panjang bagi murid. Kira-kira jawabannya yang mana? 1, perilaku menjadi kebiasaan, muncul ketertarikan karena dipaksa, kemerdekaan berekspresi dan potensi murid terbatasi. D, semua jawaban benar. Maka jawabannya yang tepat adalah C, ya, kemerdekaan berekspresi dan potensi murid terbatasi. Betul sekali. Kemudian latihan pemahaman. Kita masuk ke cerita reflektif. Nah, di sini panjenengan diminta pengalaman apa yang Anda ingat sampai sekarang ketika dipaksa melakukan sesuatu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ketika apa jenengan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan saya pernah memaksa Mas. Ya, satu saja. Kalau saya ketika saya dulu dipaksa mengikuti kegiatan ekstra yang tidak saya suka zaman dulu. Sebagai waktu pengalaman sebagai murid bisa, pengalaman sebagai pribadi juga bisa. Kemudian dituliskan, kemudian disimpan. Kita lanjutkan ya. Kalau sudah sambil itu kita lihat yang materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku menghindari rasa sakit atau hukuman. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan tadi lewat video. Jadi kadang motivasi anak ketika menjalankan perintah guru dengan paksaan itu motivasinya itu biasanya adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Karena apa? Biasanya di perintah orang gelem itu biasanya kan
kita memberi hukuman. Nah, jadi motivasinya anak apa? Yaitu tadi menghindari rasa sakit. Nah, rasa sakit ketika dihukum oleh guru tersebut, itu biasanya motivasi anak seperti itu. Nah, coba kita saksikan dulu. Ini termasuk motivasi level 1. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ini yang motivasi yang pertama ya dari anak ketika melakukan sesuatu. Jadi adalah yang pertama, motivasi yang pertama adalah menghindari dari rasa sakit. Tadi sudah dicontohkan ada 2 kegiatan, terutama yang untuk guru tadi, seperti ketika kita berangkat pagi. Berangkat pagi di pagi hari tadi sudah dijelaskan apa sebenarnya motivasi kita. Apa karena paksaan dari kepala sekolah, ataukah itu muncul dari diri panjenengan sendiri. Itu nanti coba kita refleksikan diri sendiri, masuk ke diri kita masing-masing. Kenapa aku dulu masuk misalnya? Apakah karena paksaan dari kepala sekolah atau faktor internal karena ya sudah terbiasa di kita? Nah, itu coba kita refleksi diri sendiri.
Kalau kita saja masih merasa ketika berangkat pagi itu faktor dari eksternal, dari pengaruh orang lain, dipandang masyarakat atau dari kepala sekolah, tentu itu akan ada hubungannya dengan murid. Bagaimana dengan yang murid kita rasakan ketika mereka harus berangkat pagi? Apakah dipaksa diobyek-obyek orang tuanya, atau karena mereka sudah merasa itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri? Itu. Kemudian ketika anak melakukan hal-hal yang buruk, anak melaksanakan hal-hal yang buruk, seperti contoh anak tidak mengerjakan PR. Anak tidak mengerjakan PR. Kadang saya pernah melaksanakan hal itu mengalami hal itu. Saya itu tidak bertanya dulu kepada anaknya, kenapa dia sampai tidak mengerjakan PR, langsung dihukum. Padahal kemarin kalau setelah dihukum baru dia menjawab, Pak, saya tidak mengerjakan mungkin karena faktor ada lampunya mati, dia tidak mengerjakan. Kemudian dia diajak orang tuanya pergi. Itu kan berarti bukan perilaku buruk itu bukan karena kesalahan dia sendiri, tapi ada faktor-faktor yang tentunya menghambat anak itu untuk tidak melakukan tugasnya, untuk melaksanakan hal buruk itu. Kita coba bertanya ke mereka terlebih dahulu, jangan sampai kita langsung menghukum mereka tanpa kita bertanya apa alasannya. Itu. Sekarang kita coba latihan pemahamannya. Langsung dikerjakan di PM-nya ya. Berikut cara guru mengatasi perilaku buruk murid, kecuali jadi yang pertama tidak menghakimi murid, yang kedua menjadi pelanggan yang baik, yang ketiga membimbing murid untuk menyadari kesalahan, yang keempat menambah hukuman agar jera. Kecuali menambah hukuman agar jera. Dan lanjut yang kedua. Berikut merupakan pendisiplinan level 1. Tadi level 1 adalah menghindari rasa sakit. Menghindari rasa sakit berarti yang mana? Menerapkan lari keliling lapangan, mengganti pelanggaran, menunjukkan tertentu, mengingatkan prinsipnya. Menerapkan lari keliling lapangan. Jadi langsung dihukum tanpa mengetahui alasannya. Oke, lanjut ke materi. Kemudian lanjutkan ke cerita reflektif. Apa hukuman yang Anda berikan terakhir kali kepada murid dan kapan kejadian itu terjadi? Kalau saya kemarin saya tulis saat kemarin anak-anak tidak surat berjamaah kelas 6 itu tak hukum memungut dan memilah sampah sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi ceritakan terakhir kali menghukum murid kapan? Terus kemudian kapan itu terjadi? Dan tuliskan. Saya akan ceritakan kapan terjadi terakhir kali. Sama gitu? Lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini motivasi yang kedua. Motivasi perilaku menginginkan hadiah atau pujian. Nah, kan kalau isu kita kayak hadiah. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah? Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid, tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Dayan Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian.
Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan bapak guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka. Dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, ini faktor yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku murid tadi di level yang pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat penghargaan atau hadiah. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita harus bisa membedakan antara memberikan penghargaan dengan apresiasi. Nah, jadi kita harus mulai bijak bagaimana kita ketika pembelajaran di kelas itu antara memberi hadiah dengan apresiasi. Jadi kalau apresiasi itu biasanya ada di ujung atau di akhir ya, di akhir pembelajaran, ketika anak sudah melakukan maju ke depan, terus dia melaksanakan berkomunikasi dan sebagainya. Nah, itu kita beri tepuk tangan atau dan mungkin bisa ngasih permen, itu masuk apresiasi. Tapi kalau sudah dijanjikan dari awal, berarti itu masuk ke penghargaan. Terlebih salah satu yang bisa kita kritik adalah tentang rankingan, yaitu rankingan kelas. Rankingan kelas itu sebenarnya kan masuk ke mendapat penghargaan atau hadiah gitu. Nah, kalau itu memang bagus, tetapi ada efek sampingnya tadi gitu. Jadi itu faktor ketika anak belajar bukan faktor dari dirinya, tetapi faktor eksternalnya, faktor eksternal. Maka di kurikulum mulai sebenarnya kurikulum 2013 sama kurikulum beda itu diharapkan juga tidak ada rankingan, karena setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda dengan yang lain. Ada anak yang suka pelajaran olahraga tapi tidak suka dengan akademik, ada yang suka dengan akademik tapi tidak suka olahraga. Nah, itu setiap anak itu beda. Maka jangan sampai kita menjudge anak itu tadi bodoh, goblok. Nah, itu setiap anak itu berbeda, unik. Masih ingat dan bisa pokoknya jangan sampai anak itu tadi menjudge kita ya, karena seperti yang sudah terjadi bahwa anak pintar misalnya di akademik ranking 1 itu tentu juga ketika di kehidupan selanjutnya mereka berhasil. Nah, gitu. Betul tentu. Maka kita coba menggali potensi dari mereka, kegiatan dengan kegiatan yang berproses, kemudian kegiatan yang ekstra kita yang
pilihan gitu sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Harapannya untuk di SMA ini kan mulai kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita latihan pemahaman. Dia atau pujian yang diberikan dapat menjadi motivasi melawan suatu pujian, dan dia termasuk jenis motivasi eksternal. Ya. Kemudian selanjutnya cerita refleksi. Sebutkan pengalaman kegiatan yang Anda lakukan karena menginginkan hadiah atau pujian. Ceritakan aja pengalaman yang sudah panjenengan lakukan karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Sambil kata refleksi, yang selanjutnya kita ke motivasi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku menghargai diri. Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari dua level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Quinn Nielsen dalam bukunya The Moral Sense, dua level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diane Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang dia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang dia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, ibu dan bapak guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan bapak guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat.
salam, dan bahagia. Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita lanjut untuk pengisian PMM dan IHT tentang budaya positif yang kemarin ya. Melanjutkan yang kemarin kita sudah mengisi modul yang pertama gitu. Jadi tentang yang kemarin tentang motivasi perilaku seseorang dalam berperilaku. Motivasinya itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian yang kedua menginginkan hadiah atau pujian. Dan yang ketiga motivasi perilaku penghargaan diri. Maka yang terbaik baik untuk kita sebagai guru maupun nanti untuk siswa kita adalah kalau sebisa mungkin adalah perilaku, motivasi perilaku menghargai diri. Kemudian selanjutnya modul yang kedua adalah tentang restitusi. Oke. Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah melihat videonya masing-masing ya. Lihat videonya masing-masing. Jadi untuk melaksanakan restitusi disiplin diri, itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 kegiatan. Yang pertama adalah establish the identity atau yang sering disebut sebagai menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk membudayakan sesuatu yang positif gitu, kita kan dilarang sebagai penghukum gitu, tapi lebih baik kita melaksanakan restitusi. Nah, sebenarnya kemudian langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk melakukan restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, salah satunya adalah dengan kegiatan misalnya ketika ada anak yang salah, berarti kan kita tidak langsung menghukumnya, tapi dengan cara apa? Menanyakan dulu. Nah, contoh kata-kata kalimat yang sering digunakan untuk menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, gak tahu salah ya malaikat. Nah, itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Andra Adibekbo. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang salah kan tidak harus dihukum, tapi mungkin dipanggil di kelas atau di kantor misalnya. Nah, itu yang kita lakukan yang pertama kali adalah menstabilkan identitas anak. Tidak menjudge anak bahwa hal yang dilakukan itu salah. Nah, tapi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu adalah kita menanyakan. Nah, setelah menanyakan
kita harus memahami kebutuhan dasar dari yang murid lakukan. Kesalahannya itu apa? Misalnya ada murid seperti ini tadi, misalnya tidak ikut sholat jamaah tapi langsung pulang. Nah, kita lihat kebutuhan dasarnya apa? Kenapa dia tidak ingin sholat? Nah, apakah karena dia merasa sudah sholat, mungkin aku di rumah juga sholat. Nah, kita cari tahu dulu kebutuhannya apa. Kemudian misalnya ada anak yang suka mengganggu atau menjahili temannya. Nah, kita juga perlu bertanya kepada dia, kenapa kamu suka menjahili temanmu? Kadang mungkin kayak misalnya, aku senang main, suka menjahili teman hobi misalnya. Itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang utama, menanyakan keyakinan. Jadi di anak atau di kelas sendiri kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, dan contohnya adalah kalimat yang sudah digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas. Di kelas 1 ini apa yang kita percaya, apa yang ingin kita lakukan di kelas 1, di kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Terus apa nilai-nilai yang telah disepakati di dalam kelas itu sendiri, dan kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi ada 3 kegiatan untuk melaksanakan restitusi, yaitu menstabilkan identitas biar anak tidak canggung, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa dia melakukan tindakan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya kamu melakukan ini, apa sih yang kamu harapkan? Kamu ingin jadi apa ketika kamu melakukan itu? Nah, kita beri arahan mereka. Kemudian juga selanjutnya apa yang terjadi adalah kita memberikan gambaran, atau memberikan gambaran untuk membantu mereka menemukan cara untuk sebagai cara penyelesaian, menemukan. Jadi membantu mereka menemukan cara sendiri untuk menyelesaikan, bukan dari kita atau bukan dari bapak ibu guru. Tuh. Jadi ada 3 cara restitusi kayak. Nah, sekarang videonya mungkin sudah dilihat. Sekarang kita ke latihan pemahaman langsung. Yang pertama, apa saja sisi-sisi dari segitiga restitusi? Jadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, nilai yang diyakini. Berarti jawabannya B. Kemudian cerita reflektif. Bagaimana Anda mendisiplinkan murid? Bagaimana Anda mendisiplinkan murid? Nah, misalnya dengan cara mengajak ngobrol dulu, kemudian mencari tahu alasan. Itu wajib ya, mencari tahu alasan. Kemudian yang ketiga baru memberikan hukuman, tetapi hukumannya harus sesuai dengan alasan dan tata tertibnya atau keyakinan kelasnya. Terus lanjut ya. Sisi 1, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Videonya sudah dilihat. Dan apa tujuan dari dasar segitiga restitusi 1 menurut Jenny Gusen? A. Mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. B. Mengubah dari kesuksesan menjadi perasaan bersalah. Memvalidasi bulan murid semua jawaban hasilnya adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Kemudian cerita reflektif. Kemudian yang kedua sekarang ini, sisi 2 segitiga restitusi. Nah, karena sudah penugasan di rumah,
Cerita reflektifnya ya, cerita reflektifnya. Kesalahan pertama yang paling Anda ingat sampai membuat Anda marah. Ceritakan saja. Pak Arif, contohnya Pak Arif deh mau. Masalah COVID. Ya, ceritakan, tulis saja di situ. Cerita Putra. Oke. Nah, itu sesuai pengalaman pribadimu. Yang kedua, validasi perilaku yang salah. Nah, karena videonya sudah di rumah, maka sekarang yang selanjutnya yaitu latihan pemahaman. Pertanyaannya, berikut ini yang merupakan prinsip dari sisi 2 dari segitiga restitusi adalah seseorang ini jawabannya C, seseorang bisa berperilaku yang terbaik. Dan yang ketiga, dan cerita reflektifnya. Kebutuhan pertama yang paling Anda sering jumpai ketika mengajar. Nah, biasanya kan kayak Axel misalnya, itu kan dia kebutuhannya rasa sayang, perhatian, butuh kasih sayang. butuh kasih sayang. Kemudian kalau yang siapa yang senang jual itu, siapa yang kasih siapa ya? Senang jual, saya juga ya. Nah itu berarti kebutuhannya rasa senang. Soalnya jadi kancana itu senang. Jadi ada kebutuhan rasa senang sama kasih sayang. Contohnya sebenarnya ada 5 kebutuhan murid. Sekarang latihan pemahaman. Bagaimana cara menggunakan sisi yang ketiga ini? Dari segitiga restitusi A menggali nilai-nilai yang diyakini bersama, menggunakan nilai dari masyarakat, membuat nilai yang diyakini guru, mengarahkan murid menjadi nilai yang diyakini guru. Jadi menggali nilai-nilai yang diyakini bersama. Jadi nilai-nilai dalam kelas. Nah, misalnya sebelum kayak membuat tata tertib kelas atau aturan kelas itu, maka harus dengan muridnya, tidak hanya guru saja yang membuat, tetapi harus dengan muridnya. Selanjutnya untuk post test nanti dikerjakan di rumah. Tidak bisa. Bisa, tapi bukan yang kayak itu yang posternya tinggal poster. Ini cepet ya. So, ketiga. Tiga. Hukuman. Ya. Sekarang kita ke modul 3, 5 posisi kontrol guru. Nah, jangan sampai salah baca, bahaya soalnya. 5 posisi kontrol guru. Nah, dalam pembelajaran di kelas sebenarnya posisi guru itu ada, dalam mengontrol muridnya itu ada 5. Yang pertama adalah sebenarnya posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua, biasanya kalau seseorang menghukum ini kayak ada murid yang salah tanpa babi bu, tanpa bertanya langsung menghukum muridnya. Nah itu kontrol penghukum. Kemudian ada kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Jadi misalnya ada muridnya yang salah, biasanya seringnya itu gimana? Ini kerasa aku piye. Nah, salah ini, terus gurunya jadi piye. Nah, terus sampai akhirnya anaknya itu merasa bersalah sudah melakukan kesalahan itu. Kemudian
Selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman itu biasanya guru itu lebih dianggap kayak temannya. Nah, jadi misalnya anak itu lebih suka diskusi atau kayak siapa itu Revi ya. Nah, si Revi misalnya itu kan lebih menganggap beliaunya itu misalnya sebagai teman karena seringnya pengen curhat, kemudian sering mengungkapkan diri kepada teman, dianggap seumuran ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang keempat posisi pemantau. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau, kontrol pemantau. Nah, jadi untuk kontrol pemantau, nah untuk pemantau itu biasanya bapak ibu guru sebagai seseorang yang suka sering menanyakan pertanyaan yang diajukan, misalnya anak berbuat salah, kemudian gurunya lebih sering berkata misalnya peraturannya apa kok kamu melakukan itu, apa yang telah kamu lakukan, terus sanksinya apa oleh yang melakukan hal itu. Nah, sebagai pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yang paling baik di antara semua posisi adalah posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer tidak memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer itu lebih ke mengontrol ya, mengontrol memahami anak, kemudian mendukung anak mencari solusi. Bila terjadi kesalahan, biasanya tidak dengan mudah memaafkan, tetapi dengan muridnya juga harus bertanggung jawab muridnya. Misalnya ada anak misalnya di kelas, nah di kelas misalnya ada gelas milik guru dan pecah. Nah, anak itu memenyakan gelas, maka ketika kita posisi manajer, gitu, kita maka yaitu tidak menghukum anak langsung, gitu, tetapi menanyakan kepada anak tersebut, gitu, juga tidak memaafkan, terus gak apa-apa nah, tidak apa-apa, garap gelas mau regane 2.000 kok misalnya, tidak seperti itu, tetapi mendukung murid agar menemukan solusi. Nah, kira-kira kayak seperti ini, gelasnya pecah, terus apa yang harus kamu lakukan? Misalnya mesti Pak, aku pengen ijoli, nah mengganti. Nah dengan cara apa cara menggantinya? Dengan misalnya gelas yang baru, caranya piye? Nah, ditemukan sampai solusi. Nah, itu adalah posisi manajer. Sekarang kita ke latihan pemahaman. Yang nomor 1. Di bawah ini mana yang merupakan posisi kontrol yang digunakan dalam pendisiplinan? Ada 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, Pemantau, manajer. Mau gak mengontrol tentunya ya. Dan manajer. Yang keempat, apa tadi namanya, pemantau. Pemantau, ya, memantau, mengawasi. Ya. Sekarang selanjutnya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol mana yang dekat dengan Anda? Yang paling dekat, yang paling menunjukkan diri Anda, sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau rasa bersalah. Nah, dengan terangkan di situ, ditulis. Cukup boleh 1, boleh 2. Misalnya tipe aku tipe penghukum biasanya, saya tipe penghukum sama manajer. Kemudian posisi kontrol penghukum, latihan pemahaman. Berikut ini respon guru ketika berperan sebagai penghukum.
Nek penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mengapresiasi. Menyakiti. Nek penghukum biasanya kan yang kecuali nih, kecuali mengapresiasi ya. Nek penghukum itu kan biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, wah senang, menyakiti. Kecuali mengapresiasi yang tidak. Oke, sudah sampai 2. Kemudian cerita reflektifnya. Hukuman apa yang pernah Anda berikan kepada murid? Ditulis. Boleh menyebutkan lebih dari satu saja sudah cukup. Sering misalnya kayak ada berada lari keliling lapangan kemana? Kalau kadang menulis kembali PR. Misalnya PR soalnya 5 kalau nulis soalnya jawabannya misalnya. Contoh hukuman yang pernah diberikan kepada murid. Nah, yang pernah jenengan lakukan. Sabar. Hukum sudah ya. Sekarang ke posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ibu Linda menyampaikan bahwa ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Apa dampak bagi murid atas pertanyaan Bu Linda? A. Merasa senang karena ditegur, merasa sedih dan bersalah, tidak merasakan apa-apa, merasa dihinakan. Jawabannya adalah merasa sedih dan bersalah karena posisi kontrolnya sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian cerita reflektifnya. Pernahkah Anda membuat perasaan bersalah? Jawabannya ya atau tidak. Jawabannya ya atau tidak. Pernah atau tidak? Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai teman. Kita langsung ke latihan pemahaman. Cara mana yang digunakan guru ketika memposisikan sebagai teman bagi murid? A. Tegas dan disiplin, bercanda untuk menjaga suasana tetap santai, mengingatkan komitmen dan konsekuensinya, semua jawaban benar. Nah, sebagai teman berarti jawabannya bercanda untuk menjaga suasana hati tetap santai. Kalau teman kan harus santai. Kemudian cerita reflektifnya. Sebutkan sosok guru Anda ketika menjadi murid dulu yang Anda anggap sebagai teman. Sebutkan siapa namanya. Misalnya Bu Yani, Pak Ikrom misalnya. Halo? Nah. Sekarang posisi kontrol pemantau. Apa yang menjadi dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau bagi muridnya? Yang pertama tata tertib dan kesetiakawanan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga konsekuensi, yang keempat kesepakatan dan konsekuensi. Jawabannya adalah kesepakatan dan konsekuensi. Belum, manajer. Terus bagaimana perasaan murid ketika Anda berada di posisi saat mengajar di kelas? Nah, sebagai pemantau itu sing ngelingno hukuman. Nah, tata tertibnya apa? Biasanya muridnya merasa apa? Perasaan muridnya kira-kira. Nah, saya biasanya merasa jengkel muridnya.
Kemudian yang terakhir posisi control manager. Latihan pemahaman. Pertanyaan mana di bawah ini yang mencirikan guru sebagai manajer? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas? Kenapa tugasnya belum selesai? Apa cukup jawaban kamu seperti ini? Itu sudah kelihatan ya? Berarti yang B. Oke. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki, yang sering atau yang dimiliki guru. Nah, posisi kontrol yang terbaik yang harus kita miliki adalah posisi kontrol manager. Itu yang perlu kita pahami ya. Dia post test, nanti kita lanjutkan di rumah. Yang keempat, hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nah, yang pertama adalah pemberian hadiah dalam praktek pembelajaran di kelas. Kemarin kita juga sudah di materi yang modul pertama ya, pemberian hadiah itu dibedakan. Kalau dijanjikan, itu nanti bisa masuk motivasi perilaku yang kedua kemarin. Nah, sebaiknya dilaksanakan ketika akhir pembelajaran atau yang sering dianggap sebagai apresiasi. Latihan pemahaman. Berikut ini yang merupakan alasan untuk tidak memberikan hadiah dalam pendisiplinan adalah alasannya adalah menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Ya. Ceritakan hadiah yang pernah Anda berikan ketika murid berperilaku disiplin. Hadiah yang sering digunakan. Apa memberikan permen, apa memberikan pensil, memberikan lain-lain lah misalnya, ya tulis saja hadiah apa yang pernah diberikan. Nah, sekarang kita ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan keyakinan kelas. Nah, kalau hukuman itu adalah dia sering lebih ke arah menyakiti, ya, hukuman itu lebih ke arah menyakiti dan tidak istilahnya langsung apa sih? Tanpa pikir panjang. Nah, itu hukuman. Menyakiti tanpa pikir panjang, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah seperti aturan atau tata tertib yang sudah dibuat, tetapi aturan tersebut tidak melibatkan siswa. Ya, aturan tersebut tidak melibatkan siswa. Biasanya seperti peraturan akademik, kemudian peraturan tata tertib kelas. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan, bukan seperti tata tertib, tapi sebuah keyakinan yang dibentuk oleh guru bersama-sama dengan siswa. Nah, misalnya contohnya keyakinan apa yang diyakini di dalam kelas. Nah, 1, kelas harus bersih. Nah, kata-katanya juga harus pendek, tidak usah panjang-panjang. Nah, kelas harus bersih. Berarti kemudian maka anak kan akan tahu ketika kelas harus bersih, maka apa yang dilakukan? Tentunya dia akan ketika meyakini, sama-sama meyakini kelas harus bersih, berarti biasanya kalau yang punya tempat rak sepatu, biasanya sepatunya ditaruh di rak sepatu, kemudian melaksanakan piket. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar tugas kita di terakhir kartu aksi nyata, yaitu masing-masing dari panjenengan nanti di kelas membuat keyakinan kelas. Nah, nanti divideokan aja bareng-bareng dengan anak membuat keyakinan kelas. Nggak harus banyak-banyak keyakinan kelas. Contohnya tadi kelas, misalnya kelas, keyakinan kelas kita 1, kelas harus bersih. Yang kedua, kelas harus anak-anak harus belajar dengan rajin misalnya. Terus yang ketiga apa? Itu dibuat keyakinan kelas. Nah, 3, 4, 5.
Nanti dipajang di menjadi pajangan dinding. Ya, selain tata tertib, ya, tadi kan ada perbedaan ya. Ada hukuman, ada tata tertib, ada keyakinan kelas. Tuh. Tadi latihan pemahaman sampai hukuman ya sekarang ya. Ke hukuman, manakah di antara komponen berikut yang berdampak besar ketika berkomunikasi pada murid yang melakukan kesalahan? Bahasa, intonasi suara, bahasa tubuh, pemilihan kata. Gak semua jawaban benar. Bahasa tubuh ya. Terus yang cerita reflektifnya mudah ya. Hukuman apa yang pernah diberikan kepada Anda dan sampai sekarang masih teringat kepada jenengan loh ya, bukan kepada jenengan, kepada murid. Kalau udah pernah dikasih hukuman, nggak tahu hukuman. Ya ditulis saja tidak pernah dihukum. Nah, mungkin tidak nguras WC semuanya SMA. Gero-gero kewenangan rokok yang ruang sih. Mas Sopit 4 tahun alami balik. Kemudian konsekuensi, sekarang yang ke latihan pemahaman. Perbedaan yang tepat antara hukuman dan konsekuensi di bawah ini yang tepat adalah, nah, konsekuensi tidak menyakiti murid. Ya, konsekuensi logis, hukuman tidak logis. Ya. Nah, ini konsekuensi itu kan logis. Misalnya peraturan tata tertib tentang misalnya ketika hari Senin ya ada anak, misalnya kita sudah sering melaksanakan anak tidak bawa topi, tidak pakai kaos kaki putih misalnya. Nah itu kan ada aturannya tata tertib harus seperti apa. Tidak harus kita langsung menghukum seperti zaman dulu terus ditaruh di depan ditaruh di depan anak peserta upacara. Nah, itu kan akan mengakibatkan anaknya hanya marah, jengkel. Itu akan teringat bahwa guruku ini loh bukan hukum aku. Nah, itu maka sebelumnya apa yang kita lakukan ya tadi restitusi dulu. Nah, restitusi dulu baru kita berikan mengingatkan tentang konsekuensi ataupun mengingatkan tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kemudian selanjutnya konsekuensi cerita reflektifnya. Sebutkan konsekuensi yang pernah diterima karena melanggar suatu kesepakatan. Nah, yang pernah melanggar suatu kesepakatan, konsekuensinya apa? Misalnya tidak tepat waktu. Nah, melanggar aturan waktu biasanya konopo. Nah, kalau saya dulu pernah tidak mengerjakan PR. Nah, biasanya juga menyalin soal sak jawabannya. Dengan dulunya kerjakan mana Pak sak soalnya apa sak? Jawabannya tok, karena tidak mengerjakan WR biasanya bukan nulis sak soalnya sak jawabannya. Kadang mau sing pengen loro pengen umpama pengen jangan biyen. Selanjutnya ke restitusi. Respon yang tepat ketika murid tidak menjawab pertanyaan atau diam yaitu tenang dan memberikan waktu kepada murid. Ya. Terus cerita refleksinya. Prinsip atau cara yang Anda lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid adalah tadi menerapkan restitusi. Ya, menerapkan restitusi atau menggunakan restitusi. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Latihan pemahamannya. Berikut ini mana yang merupakan contoh dari keyakinan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Setiap anggota kelas TKB perlu merasa nyaman saat belajar, melepaskan sepatu saat masuk kelas, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Yang maksudnya adalah B, setiap anggota kelas TKB perlu merasa nyaman saat belajar.
Kalau ini membuang sampah pada tempatnya, ini masuk ke konsekuensi atau peraturan. Melepaskan sepatu juga peraturan. Kalau ke tadi ke keyakinan itu lebih kata-katanya seperti kayak nyaman belajar, pengen kelas bersih gitu. Selanjutnya contoh, adakah nilai value yang diusung di kelas berdasarkan pengalaman Anda saat mengajar? Ada atau tidak? Jika ada, sebutkan. Nah, jika tidak, ya kenapa? Saya ada pengalamannya saat kita mengajar, biasanya kelasnya kepengen bersih, bersih tak cukup. Sekarang kan ke restitusi di kelas. Respon yang tepat ketika murid tidak menjawab pertanyaan atau diam, sama seperti tadi, tenang dan memberikan waktu kepada murid. Jangan sampai kita membentak murid ya. Terakhir, cerita reflektifnya. Respon apa yang Anda ingat dari guru Anda ketika menjadi murid tidak menjawab terdiam saat diberikan pertanyaan? Saya membentak atau tenang? Oke, nah itu adalah sudah selesai semua untuk modul 1 sampai modul 4. Nah nanti tugas panjenengan mengerjakan post test masing-masing modul. Tinggal modul berapa? Modul 3 sama 2, 3, 4. Nah saya lanjutkan. Nah selain ini nanti kita membuat aksi nyata. Nah, aksi nyatanya adalah, pilihannya adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas. Ini yang dipilih untuk guru kelas ya. Untuk guru kelas nanti membuat keyakinan kelas. Jadi nanti saya buat kayak video pas membuat keyakinan kelas. Nah, di video 0, kemudian hasilnya nanti ditempel. Itu aja sudah. Dengan melibatkan murid. Dokumentasi proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF. Biar dia kan gampang nanti hasilnya dipoto jadikan PDF. Terus unggah dokumentasi bukti proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas. Sudah ya, itu untuk yang guru kelas. Untuk yang guru mapel boleh, karena tidak punya kelas, nah itu bisa pilih penerapan segitiga restitusi juga bisa, praktik posisi kontrol manager atau praktik identifikasi kebutuhan dasar murid. Nah ini tadi yang belum saya sampaikan. Jadi ketika anak berperilaku, biasanya itu kan tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan dasar seseorang atau manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Pasti setiap manusia yang ingin bertahan hidup dengan melakukan segala sesuatu. Nah, misalnya salah satu contoh, misalnya di kelas ada anak yang suka menguntit senang jipui duit kancane apa seneng? Apa mas ini? Apa? Senang menjaluk duit kancane seneng malak ya, malak. Nah, malak. Nah biasanya kan kita perlu cari tahu kebutuhannya apa sebenarnya itu. Mungkin untuk bertahan hidup, maksudnya bertahan hidup kanggo jajan mergo ora duwe sangu. Nah itu kan berarti salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu adalah bertahan hidup. Nah, perjuangan itu.
Jadi kita ya udah berinya ngomong aja ganti sangu, akhirnya supaya untuk sangu malah, nah itu angin apa biasanya restitusi nih gak perlu kadang nyangoni gitu, topik nyangoni. Kemudian yang kedua penguasaan. Nah, contoh salah satu misalnya di murid yang sering terjadi, itu biasanya ada satu murid yang senangannya jadi wudhu-wudhu karo kancane. Nah, itu untuk menguasai. Kue lapor magon kue seperti yang terjadi di kelas, berarti kelas, kemarin saya ngajar kelas 5, kelas 4. Siapa ini? Yang ngusir Revi siapa? Alif. Nah, misalnya Alif ya itu. Nah, itu kemungkinan kan juga kebutuhan dasar saya kita sekolah akulah penguasa di kelas ini. Nah, Wage. Ya. Kemudian yang ketiga kesenangan. Nah, tadi seperti Axel itu kesenangan, kepuasan. Ya. Jadi kesenangan. Jadi senang. Nah, memang apa? Nyubit kacanya itu senang merasa puas. Nah, rasa suka. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Gablok, argune terus saya misalnya. Itu sudah rasa kasih sayang. Atau kadang nyurati kancane. Kelas 6 biasanya terutama ibu ratna itu. Apa itu jadi kemarin Bima tidak apa? Tidak Bima sopo itu diceritain. Kadiwono. Itu kan berarti kebutuhan akan rasa kasih sayang. Ya. Ya, Najiwa. Itu kan kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kemudian yang terakhir kebebasan. Nah, ini tadi mungkin yang tak ceritakan yang kelas 6. Nah, kelas 6 pengen bebas agak malu sholat. Nah itu mungkin dia kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Maka ketika anak melakukan kesalahan itu kan pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya salah satunya adalah karena kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Di antaranya itu tadi. Oke, yang saya sampaikan harapan saya adalah nanti di setiap kelas yang pertama memiliki keyakinan kelas masing-masing, memiliki keyakinan kelas. Kemudian terkadang kita akan berpikir seperti ini, bagaimana cara kita menjalankan budaya positif, mampu enggak? Masih gak iso. Jangan sampai kita pesimis. Semua perlu dicoba. Semua perlu dicoba, digalakan. Karena apa? Karena untuk mewujudkan tadi merdeka belajar, nah kepengen anaknya merdeka tentunya harus didukung dengan disiplin. Nah, tetapi disiplinnya apa yang positif. Nah, itu harapannya sehingga ketika nanti jangan sampai ada laporan. Itu juga untuk introspeksi bagi saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya bahwa kita merefleksi diri kita masing-masing bahwa sebenarnya apa yang telah kita lakukan misalnya sebelumnya ketika ada anak yang bersalah langsung kita hukum itu cara mendisiplinkan yang salah. Nah, maka apa yang sekarang harus kita lakukan adalah melakukan dengan cara melakukan kegiatan restitusi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan ini sampai di sini dan kami tunggu aksi nyatanya diupload nanti di tanggal 19 itu kita ada KKG maka tanggal 19 itu ada KKG berarti tanggal 18 sebelum tanggal ke-24 tanggal 18 itu berarti saya koreksi mulai dari PMM sampai administrasi panjenengan dari Jumat nanti mungkin bisa untuk kegiatan apa itu bisa libur dulu apa tanggal 21, 23, 24 sudah dilaksanakan PKKS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berolahraga itu tentunya tapi sudah ada aturannya ya. Nah, ada aturannya kamu harus berjalan seperti ini, harus ke samping, ke depan, ke belakang, ya. Tentunya seperti itu. Di sekolah ini juga itu ada yang namanya tata tertib.
diberikan Bu Yuri, mendengar apa yang diberikan, materi yang diberikan Bu Yuri, mengingat apa yang berikan sama Bu Yuri. Ya, itu yang nama yang pertama tadi. Apa tadi yang pertama tadi? Untuk menciptakan hari apa? Apakah selesai? Sudah rame? Tapi tidak boleh rame. Harus mendengarkan apa namanya? Ibu guru atau Pak Guru menjelaskan. Kemudian agar kamu tidak biar nyaman. Apakah kelasnya diapakan? Dibersihkan. Harus bisa membersihkan kelas, terutama yang ada di bawah kalian masing-masing, di bawah kursi, di bawah meja. Kamu harus membersihkan sendiri. Itu tugas kamu. Tugas siapa? Tugas siapa? Tugas gurunya apa tugas kamu sendiri? Agar tercipta suasana yang nyaman. Misalnya kemarin hujan, bahwa kamu becek. Apakah kamu belajar seperti itu nyaman? Makanya harus dibersihkan. Ya, itu yang kedua, tadi harus kebersihan kelas. Yang pertama tadi apa? Tidak rame. Di kelas apakah boleh bertengkar? Harus apa? Harus rukun, harus kebaikan. Apa? Bertengkar? Boleh tidak? Baik tidak? Tidak baik. Harus saling karena setelah ini adalah satu keluarga. Satu keluarga ya, kamu harus saling menyayangi dan saling menghargai. Ya. Tadi yang diyakini dalam kelas tadi yang pertama apa? Tidak rame. Yang kedua tadi suasana nyaman. Kebersihan apa? Kelas. Terus yang ketiga tadi boleh bertengkar? Apa namanya? Saling menyayangi. Ya, disamakan deh. Satu tadi apa? Tidak rame. Yang kedua apa? Tidak boleh bertengkar, saling menghargai, saling menyayangi. Yang ketiga apa tadi? Kebersihan kelas, bagus. Kemudian lagi disiplin. Apakah perlu tidak? Siapa di sini yang sering masuknya telat? Sekarang sudah bagus semuanya, masuknya sudah pagi. Asal sekarang juga sudah bagus, masuknya sudah pagi. Berarti itu namanya disiplin waktu. Masuk sebelum jam 7. Apalagi kalau piket harus setengah 7 sudah sampai di sekolahan. Tadi yang pertama apa? Untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi biar suasana menjadi aman, nyaman, kamu enak belajar. Ya, tadi yang pertama apa? Tidak ramai. Nah, nanti kelompok mawar kelompok sini kelompok apa kemarin? Dalia menulis namanya apa? Sesuai yang menjadi keyakinan kelas. Tidak ramai. Ya, nanti saya kasih tahu dulu. Menulis tidak ramai. Di sini ini apa namanya? Segitiga. Berarti kelompok Dalia mendapatkan segitiga. Ya, segitiga. Ya, tepuk tangan. Dapat segitiga. Menulis apa tadi? Yang pertama? Tidak ramai. Ayo menulis tidak ramai yang jelas tulisannya. Kemudian yang kalau tadi yang kedua ada nyaman. Apa tadi? Membersihkan kelas atau kebersihan kelas. Kelompok mawar menulis kebersihan kelas. Ini apa bentuknya? Kotak atau apa? Segi 4. Kelompoknya mawar menulis apa tadi? Kebersihan kelas, ya. Yang ini kelompok apa kemarin? Matahari. Coba matahari nanti menulis apa tadi? Disiplin waktu. Bisa nggak?
bersama. Nanti anak-anak menempelkan apa yang sudah kamu tulis di depan, tulis satu-satu bergantian. Kita mulai dari yang garis pertama, yang samping kanan. Maju dulu, tempelkan di depan. Ya, semua satu baris. Tempelkan di papan tulis. Sampai sini. Dan sekarang baris yang kedua. Nah, sampingnya boleh, bawahnya boleh. Sekarang baris yang ketiga. Akan Bu Dona bacakan ya. Nanti apa yang sudah kita sepakati bersama wajib untuk kita sepakati dan kita lakukan bersama. Jujur dan bertanggung jawab. Ini ada piket kelas sesuai jadwal. Lalu saling menghargai. Membuang sampah pada tempatnya. Ini ada lagi piket kelas sesuai jadwal. Nah, untuk yang piket harus dilakukan sesuai jadwal. Saling menghargai dan menghormati. Ada juga sopan santun dalam berbicara. Jujur dan bertanggung jawab, sama seperti yang tadi ya. Terus ini ada juga disiplin waktu, bagus. Berarti berangkat sekolah harus sesuai waktunya, jangan sampai terlambat. Melaksanakan piket kelas, ya bagus. Jadi kesepakatan kelas kita, kelas 5. Nanti akan Bu Dona buatkan ya yang lebih bagus lagi. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, piket kelas sesuai jadwal. Terus yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Kelima, sopan santun. Dan yang keenam, disiplin waktu. Jadi 6 kesepakatan kita ini wajib kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Terima kasih untuk hari ini karena kita kelas 5 sudah membuat kesepakatan kelas. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Ayo, berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat.